Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal mahmudu bi ni'matih wal ma'budu bi qudratihi wal muta'u bi sultanih wal mauhubu min adzabihi was satawatih wan nafidu bi amrihi fi samaihi wa ardih. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi melalui video ini, menjadi video terakhir pembahasan kita seputar politik dalam Hasanah Islam. Secara khusus pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang al-isyarah wal bisyarah. Al-isyarah artinya tanda-tanda yang kita baca, dan al-bisyarah artinya kabar kegembiraan. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa terus terang saja secara pribadi saya salut kepada Bapak Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia ke-7 ini. Mengapa salut? Karena saya akan menyatakan bahwa beliau, Pak Jokowi ini adalah the lucky man, the super lucky man in the world. Dia orang paling beruntung di dunia. Bahkan kalau melihat para pimpinan, para raja dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini, rasanya Pak Jokowi satu-satunya yang menjadi seorang pemimpin, penguasa negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dengan keberuntungan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang Jokowi datang dari Solo sebagai kepala atau wali kota di sana dengan wajah yang mendeso, ya, dengan kemudian penampilan yang ya banyak orang yang bilang culun, ya, dengan modal finansial sebatas sebagai pengusaha kayu di daerah, tapi tiba-tiba keberuntungannya menjadi seorang gubernur hanya 1-2 tahun, kemudian naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, ini keberuntungan yang luar biasa menurut saya untuk seorang Jokowi. Namun kemudian saya melihat sebagaimana banyak diutarakan, disampaikan di medsos-medsos, bahwa ternyata setelah Pak Jokowi menjadi seorang presiden yang semula dibayangkan sebagai presiden yang merakyat, presiden yang betul-betul bisa aspiratif, nyatanya justru sebagaimana pernah saya sampaikan pada video terdahulu, bahwa kalau 6 presiden sebelumnya semuanya tentunya sekali lagi saya katakan sangat berjasa untuk Indonesia, tapi masing-masing presiden mempunyai kelemahan atau kerikil-kerikil yang mengganggu aspirasi umat Islam. Seperti Pak Soekarno memunculkan atau membangkitkan PKI-nya, Pak Soeharto memunculkan konglomerasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka justru Pak Jokowi ini mengkombinasi, merangkum semua, sayangnya bukan yang baik-baiknya dari presiden yang terdahulu, tetapi yang buruk-buruknya. Sehingga semasa rejim Pak Jokowi ini kita saksikan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, bahkan destruktif. Misalkan gaya-gaya komunismenya dimunculkan sehingga menjadi perdebatan masyarakat. Kemudian dia juga bersekongkol dengan oligarki sehingga menjadi kekuasaan oligarki. Liberalismenya menyebar luas begitu hebat, juga sekularismenya, sampai justru sekarang terakhir-akhir ini kita lihat melebihi dari keburukan-keburukan yang sudah terjadi setiap presiden sebelumnya, yakni melakukan politik dinasti. Tidak sampai hanya politik dinasti saja, tetapi sekaligus merusak tatanan pemilihan umum atau politik pemilihan umum dengan melakukan cawe-cawe, membolehkan seorang presiden untuk berpihak pada salah satu calon, dan mungkin juga akan lebih
hebat lagi kalau ditelusuri menggunakan anggaran-anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye calon yang didukungnya. Inilah Pak Jokowi, sekali lagi the super lucky man yang saya sesalkan, yang kita sesalkan, yang semula berharap menjadi seorang presiden yang merakyat dan aspiratif, tapi nyata-nyatanya berbalik. Justru Pak Jokowi menjadi seorang represif, menjadi seorang yang kejam lah boleh disebut, sehingga terjadi kriminalisasi, terjadi korban-korban dari mulai korban KM50, korban KPPS dan seterusnya dan seterusnya. Keberuntungan yang didapat oleh Pak Jokowi ternyata kalau dalam bahasa Al-Quran boleh disebut, dalam bahasa Islam boleh disebut sebagai kufur nikmat yang harusnya dimanfaatkan untuk yang baik-baik, ternyata justru sebaliknya. Layaknya sebuah keuntungan, jelas bukan terprogram untuk selama-lamanya, tapi keberuntungan hanya untuk sementara dan sekali-kali. Oleh karena itu, Pak Jokowi sedang berusaha kuat untuk mempertahankan keberuntungan. Tapi sebegitu kuatnya, sebegitu meningkatnya usaha-usaha untuk mempertahankan keuntungan itu malah menjadi blunder dan akan berbalik, dan memang berbalik menjadi kebuntungan. Demikianlah tentang Pak Jokowi yang the super lucky man, tapi kemudian harus berbalik arah. Kira-kira seperti kita lihat, ternyata keberuntungan memang tidak akan berlaku selamanya. Yang namanya keberuntungan itu berlaku sekali dua kali saja. Ini terbukti keberuntungan Pak Jokowi yang disalahgunakan ini justru sekarang kelihatannya akan berbalik menjadi keberbuntungan. Tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi sudah memperjuangkan untuk dapat tambahan jatah selama 3 tahun memperpanjang masa jabatan keduanya, ternyata harus gagal. Kemudian Pak Jokowi memperjuangkan untuk bisa ikut dalam pemilihan 3 periode, tapi juga tidak bisa terkabulkan, gagal lagi. Nah kemudian Pak Jokowi sekarang dengan teori demokrasi barunya bernama teori demokrasi dinasti berjuang, dan sampai hari ini kelihatannya masih terus menjadi perbincangan dan permasalahan hadirnya politik dinasti di Indonesia. Ini adalah bukti-bukti bahwa tanda-tanda keberuntungan Pak Jokowi akan berakhir dan malah akan menjadi keberbuntungan. Dulu saya mendukung Pak Prabowo 2014, 2019. Saya ingat atas pernyataan beliau pada Pilpres 2019 yang mengatakan bahwa jika Indonesia dipimpin oleh rezim seperti ini berkelanjutan, maka Indonesia pada tahun 2030 akan punah, mungkin hanya tinggal namanya saja, sebagaimana beliau sampaikan pada waktu itu. Celakanya bahwa kita melihat Pak Prabowo justru sekarang menyeberang, sehingga kalau sekarang 2024 saya tidak akan memilih Prabowo, dan insya Allah tegas akan memilih Anies Rashid Baswedan, maka bukan saya yang meninggalkan Prabowo, tapi Prabowo yang meninggalkan perahu saya dan kemudian meloncat menyeberang ke perahu orang lain untuk tujuan yang berbeda. Jadi benarlah Anies, bukan Anies yang mengkhianati Pak Prabowo, tetapi justru Pak Prabowo yang meninggalkan Anies, pindah haluan, pindah perahu untuk menuju ke tujuan yang berbeda dari tahun 2019. Celakanya adalah Pak Prabowo ini sebenarnya selalu sial bersama Pak Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saya baca di medsos dan di informasi-informasi lainnya, bahwa sesungguhnya Pak Jokowi syariatnya, wasilahnya, medianya bisa menjadi gubernur Jakarta itu karena dijemput, dibawa oleh seorang Prabowo.
sayang disayang, jadi gubernur DKI Jakarta hanya 1-2 tahun, kemudian beliau nyapres dan berlawanan dengan Prabowo. Sialnya, Pak Prabowo yang seharusnya melihat euforianya menang, ternyata kalah dalam hitungan detik oleh Palu MK. Ini Prabowo sial lagi sekarang, malah bergabung dengan yang sudah keberuntungannya selesai. Malah sekarang lebih terkenal dengan Gemoy. Ini Pak Prabowo kalau disebut Gemoy ini kelihatannya memang senang sekali, padahal Gemoy itu kalau untuk anak-anak bagus, lucu, tapi kalau untuk kakek-kakek sepertinya bukannya lucu ya, malah bikin geli gitu melihatnya. Tapi itulah Pak Prabowo, sehingga dia apa menjadi dosanya sehingga tertulah terus dengan Pak Jokowi ini. Ini perlu diselesaikan berdua lah antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Selanjutnya, di sisi lain, kita bangsa Indonesia tampaknya mendapatkan isyarah-isyarah, tanda-tanda yang menggembirakan bahwa Allah tidak akan membiarkan Indonesia yang di dalamnya mayoritas Muslim untuk tenggelam. Mudah-mudahan isyarah-bisyarah ini, tanda-tanda yang menggembirakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya menjadi kenyataan ke depan. Antara lain isyarah dan bisyarah itu begini. Ketika Anies Rashid Baswedan mendeklarasikan diri menjadi bakal calon presiden, waktu itu bukan calon tapi bakal calon presiden, istilahnya balon. Saya berpikir ini kok jangan-jangan balonnya meletus di tengah jalan sebelum bisa terbang. Tidak diduga sama sekali bahwa seorang Anies mendeklarasikan sebagai balon presiden karena beliau tidak punya partai yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang capres. Kira-kira kalaupun diduga-duga pada waktu Anies mendeklarasikan sebagai balon presiden, bolehlah PKS yang waktu itu oposisi terhadap rezim pemerintah, kemudian ditambah dengan Demokrat yang semi oposisi terhadap pemerintah, tapi keduanya kalaupun mau mengusung Anies pastinya tidak cukup memenuhi syarat. Dari situ saja sebenarnya hampir putus asa kalau saya melihatnya. Bagaimana mungkin ini Pak Anies presiden sementara partai-partai lainnya sudah diblokade oleh PDIP dan oleh rezim Jokowi. Hanya 2 partai tersisa. Itu pun jelas sekali lagi tidak akan mencukupi persyaratan menjadi calon presiden. Inilah kehendak Allah, di luar dugaan sama sekali, bahwa seorang Surya Paloh, Om Surya, luar biasa. Dia keluar dari lorong kegelapan rezim, kemudian teriak dengan lantang bagai halilintar di siang bolong, menyatakan bahwa dirinya bersama Nasdem akan siap mengusung Anies Baswedan. Sesuatu hal yang di luar dugaan dan luar biasa. Inilah yang saya sebut bisyarah pertama. Bagaimana seorang Surya Paloh yang 10 tahun mendukung rezim tiba-tiba kemudian berbalik arah dengan menyatakan siap mendukung Anies Baswedan. Gayung bersambut, 2 partai yang tadinya oposisi dan semi oposisi bersama-sama siap untuk mengusung calon presiden Anies Baswedan. Di pihak rejim justru inilah tsunami pertama. Saya katakan ini tsunami pertama karena skenarionya tidak begitu. Pasti rejim menginginkan siapapun yang menjadi presiden setelahnya akan melanjutkan apa yang menjadi kebencian rejimnya, terutama bisa menyelamatkan mereka. Tapi lain lagi cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang sering disebut wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipuan, Allah lebih hebat untuk membuat tipuan. Disinilah kira-kira mulai bisyarah, tanda kegembiraan untuk bangsa Indonesia di mana Allah berkehendak untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Sampailah berujung menjadi resmi sebagai calon presiden Indonesia yang didukung oleh Nasdem, oleh PKB, dan oleh PKS.
Dalam bagian lain, kita lihat rezim Pak Jokowi dan sekutu-sekutunya terus berusaha untuk menjegal supaya Anies Baswedan tidak menjadi capres, sampai bergulir isu perkara di KPK. Tentu saja ini atas perintah mereka juga. Urusan JIS dikotak-katik, dicari di mana celahnya supaya Anies bisa diperkarakan pidana. Anies bisa diperkarakan karena korupsi. Tapi justru menjadi blunder lagi sekarang, karena ternyata KPK tidak bisa menemukan apa kesalahan Anies atau apa korupsi Anies di JIS. Ini tentu saja saya katakan blunder karena di satu pihak akan menguatkan kesan semua masyarakat Indonesia bahwa Anies memang bersih. Kalau ini dibalik, yang justru belum tentu bersih adalah Pak Jokowi sendiri. Walaupun sampai hari ini alhamdulillah saya tidak pernah mendengar informasi kalau Pak Jokowi itu melakukan korupsi. Alhamdulillah. Tinggal bisakah Pak Jokowi nanti suatu saat membuktikan di pengadilan bahwa benar-benar dia bersih dalam urusan korupsi dan lain-lainnya. Jadi blundernya makin-makin. Setiap kali lawan membuat satu gerakan untuk menghentikan langkah Anies Baswedan, untuk menekan supaya tidak menang menjadi calon presiden terpilih, supaya pemilihnya tidak sebanyak yang diharapkan oleh Anies Baswedan, dibuatlah sedemikian banyak trik-trik, sedemikian banyak kecurangan untuk mengalahkannya. Tapi justru yang terjadi blunder lagi. Datanglah Pak Prabowo menjadi calon presiden yang dinobatkan atau yang diusung paling utama oleh Presiden Jokowi, hadir dengan politik dinastinya, memasangkan dengan anaknya. Lagi-lagi blunder kembali. Sampai hari ini masih di meja pengadilan, di meja KPU, pengadilan KPU, di mana banyak ahli hukum yang memperkarakan masalah nepotisme yang bersumber dari seorang anak Presiden Jokowi menjadi pasangan cawapres dari Pak Prabowo. Ini isyarah, ini bisyarah, ini tanda-tanda, ini kegembiraan. Jadi makin hari, makin ditekan, makin dirusak, justru suara Anies Baswedan terdengar makin keras, makin tinggi, makin banyak. Jangan-jangan satu putaran yang dibangga-banggakan untuk menang oleh rejim malah bisa berbalik, satu putaran menjadi terjungkal. Inilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari isyarah dan bisyarah ini, saya punya dalil lain dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah masih sayang kepada kaum muslimin Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini hancur pada tahun 2030 sebagaimana diramalkan Pak Prabowo. Tapi Allah mudah-mudahan berkehendak menyelamatkan bangsa ini, bahkan untuk menemukan kejayaan masa depannya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka meminta ampunan kepada Allah. Para pendukung Anies yang sekian banyak, baik dari kaum muslimin maupun dari non-muslimin, semuanya berteriak berdoa, memanjatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan Anies demi Indonesia berjaya kembali. Itulah, Allah tidak akan merusak, tidak akan membinasakan, tidak akan menenggelamkan kaum Republik Indonesia ini, karena masih banyak yang beristighfar insya Allah. Dan isyarah, bisyarahnya, tanda-tandanya yang menggembirakan untuk para pendukung simpatisan Anies Baswedan dan semua yang berkeinginan untuk Indonesia keluar dari keterpurukan yang terus berlanjut ini. Allah akan menjawabnya pada pemilu yang akan datang ini. Oleh karena itu, kepada para simpatisan, para pendukung Anies,
yang hadir di berbagai kedatangan menyambut Anies di tempat-tempat terbuka yang sedemikian hebat disambut euforia, mari teguhkan supaya kemenangan Anies betul-betul menjadi kemenangan Indonesia, kemenangan kita semua, yang ini menjadi sisa pekerjaan kita dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi medan perjuangan kita bersama. Hanya satu cara lagi dalam hari-hari terakhir ini, kita finalisasi kemenangan Anies dengan saya menginginkan dan saya mengajak semua yang hadir saja, semua yang hadir dalam siap pertemuan Anies dimanapun berada, mari kita gandakan jumlah kita dengan cara setiap orang kita mampu berusaha sekuat tenaga untuk menggandakan menjadi 5-6 orang tambahan pemilih baru. Insya Allah kelihatannya ini semakin terbuka. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Datangi silaturahim tetangganya, keluarga, saudaranya, teman-temannya, sahabatnya untuk bergabung menjadi pendukung dan pemilih Anies pada waktunya 14 Februari 2024. Wa'idulahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khail. Kerahkan kekuatan semua untuk memfinalisasi kemenangan. Jangan ada, sekali lagi ini catatannya, jangan malah ada polemik, apalagi fitnah di internal para pendukung pengusung Amin. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Polemik kecil apapun akan menjadi fitnah yang bisa Allah cabut kembali untuk memenangkan pasangan Amin dan Indonesia ke depan menjadi hancur. Oleh karena itu hindari, jangan sampai terjadi ada fitnah satu sama lain dalam kesatuan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada waktunya. Mudah-mudahan isyarah dan bisyarah, tanda-tanda dan kabar gembira ini semakin menambah keyakinan kita untuk terus melangkah dan melangkah, untuk terus kita bangun kekuatan sebanyak-banyaknya, sehingga jika perlu kita duga, kita usahakan bagaimana betul-betul pasangan Amin 01 bisa menang dalam satu putaran. Di lain hal, saya menginginkan bahwa dari TKN, TKD, para partai pengusung betul-betul serius dan sungguh-sungguh mempunyai gerakan-gerakan yang strategis, gerakan-gerakan yang produktif, gerakan-gerakan yang efektif di hari-hari terakhir ini untuk supaya kita bisa memperoleh suara terbanyak dalam pemilu nanti. Insyaallah wa biiznillah, Allah sudah berkehendak, tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, kita yakin sekali keberuntungan Pak Jokowi, insya Allah ini sudah berakhir. Dan dengan kufur nikmatnya dan dengan salah langkah kebijakannya, maka keberuntungannya akan berubah menjadi kebuntungannya. Indonesia sebagai negara demokrasi, insya Allah seluruh komponen bangsa tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang disebut politik dinasti. Apapun akal-akalannya akan menjadi blunder dan menjadi keterpurukannya sendiri, sehingga insya Allah sekali lagi Allah mengabulkan doa kita bahwa Indonesia akan berjaya bersama pasangan Amin nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mari kita sama-sama selain berusaha dengan langkah kita, dengan lisan kita, kita terus berdoa dengan hati kita, meminta kepada Allah untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden dan Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden. Insya Allah, mari berteriak dengan hati kita, meminta kepada Allah setiap saat supaya Indonesia kembali berjaya, supaya Indonesia justru hadir dengan format baru yang inspiratif, yang betul-betul aspiratif, sesuai keinginan mayoritas bangsa ini, sehingga Pancasila yang menjadi asas dan dasar negara kita tidak lagi diinfiltrasi, tidak lagi diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran ateis,
oleh pemikiran-pemikiran liberal, oleh pemikiran-pemikiran plural yang bertentangan dengan sila pertama Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa jika Indonesia mau maju, mau berkembang, jawabannya hanya satu. Maka saya titipkan pada presiden yang akan datang, inspirasi dan aspirasi Islam dan kaum muslimin harus mendapat perhatian besar, dan insya Allah tidak akan ada yang dirugikan karena syariat Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya semua kita akan sehat walafiat, bisa mengajak orang untuk sama-sama memilih pasangan calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar. Coblos nomor 1, Wakanda no more, Indonesia forever. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi at-taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.